Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Nam Budaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dr. Andes Ida Ayu Alik Widiartini, Apoteker Magister Sains selaku Evaluator, dan Dr. Idewa Ayu Tendung Primayanti, Magister Biomed selaku Fasilitator. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok SKDA 7 akan melakukan presentasi mengenai studi proyek kami yang berjudul Clinical Use of Antitubercular Drugs. Berikut ini merupakan anggota kelompok dari SGDA 7. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anastasia Putri Angelina dengan NIM 23025-11175. Saya akan memulai dengan pembahasan latar belakang. Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang umumnya menyerang paru-paru dan dapat menular melalui udara ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, ataupun ludah. Menampilkan data dari 192 negara dan wilayah, 7,5 juta orang didiagnosis dengan tuberkulosis pada tahun 2022 yang menjadikannya angka tertinggi yang pernah tercatat oleh WHO sejak memulai pemantauan tuberkulosis global pada tahun 1995. WHO melaporkan bahwa upaya global untuk memerangi tuberkulosis telah menyelamatkan lebih dari 75 juta jiwa sejak tahun 2000. Namun upaya yang lebih besar masih diperlukan karena tuberkulosis masih menjadi pembunuh infeksi nomor 2 di dunia pada tahun 2022. Tuberkulosis dapat dicegah dan disembuhkan. Pengobatan dengan obat antituberkulosis telah menjadi pendekatan utama dalam menangani kasus tuberkulosis dan untuk mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh infeksi ini. Antibiotik yang paling umum digunakan adalah isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol, yang juga dikenal sebagai obat lini pertama. Namun penggunaan obat yang salah, dosis yang tidak sesuai, dan berbagai faktor lainnya dapat mengakibatkan bakteri tuberkulosis menjadi resisten terhadap obat, sehingga penggunaan obat lini pertama saja tidak efektif. Tuberkulosis tidak dapat diobati dengan obat standar disebut drug resistant tuberculosis dan membutuhkan pengobatan yang lebih kompleks dengan obat yang berbeda. Menanggapi tantangan ini, para peneliti telah mengembangkan obat antituberkulosis baru untuk memerangi jenis tuberkulosis yang kebal terhadap obat, seperti tuberkulosis MDR atau multi-drug resistant dan TBXDR atau extra drug resistance. Melalui kajian teori ini, maka tujuan dari penulisan ini meliputi 4 poin pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai tuberkulosis dan Mycobacterium tuberculosis, lalu yang kedua untuk klasifikasinya yang berisikan lini pertama dan lini keduanya, lalu setelah itu akan kita bahas juga mengenai indikasi dan kontraindikasi, serta yang terakhir akan dibahas mengenai efek samping atau adverse effect-nya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk slide selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Kiesha Abigail Thelma Siregar dengan NIM 23025111177. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan akan definisi dari pembahasan student project kami. Jadi tuberkulosis atau TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang mana bakteri ini akan menyerang paru-paru dan dapat menyebar ke sistem organ lainnya, seperti sistem saraf pusat, sistem pernafasan, hati, kulit, sistem gastrointestinal, dan sistem reproduksi melalui jalur hematogen. Penularan dapat terjadi saat bakteri ini masuk ke dalam tubuh penderita melalui saluran pernapasan dan mengendap pada permukaan alveolar paru. Mycobacterium tuberculosis berbentuk basil atau batang dengan ukuran panjang berkisar antara 1-4 mikrometer dengan ketebalan 0,3-0,6 mikrometer. Struktur sel Mycobacterium ini terdiri dari 3 segmen, yaitu membran plasma, inti dinding sel, dan lapisan terluarnya. Sekitar 60% dari struktur sel Mycobacterium tuberculosis adalah dinding sel yang terdiri dari peptidoglikan dan asam mikolat. Untuk gambar dari Mycobacterium tuberkulosis ini dapat dilihat pada slide. Lalu, golongan obat yang digunakan untuk menangani infeksi tuberkulosis atau TB disebut dengan obat antituberkulosis atau disingkat dengan OAT. OAT bekerja dengan menghambat pertumbuhan dan mereplikasi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pengobatan TB memerlukan kombinasi dari beberapa jenis obat untuk menghindari resistensi bakteri terhadap suatu jenis obat. Kombinasi dan durasi obat yang digunakan untuk pengobatan bergantung pada apakah pasien memiliki penyakit aktif atau penyakit laten. OAT dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan tata laksana obat tersebut, yaitu anti-TB lini pertama dan anti-TB lini kedua yang akan dibahas pada presentasi kami. Next. Jadi first line drugs atau obat lini pertama adalah obat yang dianggap
yang paling efektif dan paling aman untuk menangani penyakit tertentu, termasuk tuberkulosis. Next. Baik, dan rifampicin merupakan bentuk pengobatan yang pertama untuk mengatasi penyakit TB. Rifampicin diabsorpsi dengan baik per oralnya, dengan bioavailabilitas 90-95% dan diekskresikan terutama melalui cairan empedu. Penyerapan obat ini dapat diserap secara maksimal dalam keadaan perut kosong, karena dengan adanya makanan dalam lambung dapat menghambat proses penyerapan obat ini, karena akan menurunkan konsentrasi puncak plasma sekitar 30%. Waktu paruh obat mengacu pada waktu yang dibutuhkan konsentrasi obat dalam tubuh untuk berkurang setengahnya. Waktu paruh yang dibutuhkan rifampicin adalah sekitar 3-4 jam setelah pemberian obat sebanyak 600 mg per oral, dan waktu paruh akan meningkat setelah pemberian 900 mg dalam kurun waktu 3,5-7,5 jam. Pasien yang terus-menerus diberikan obat akan menurunkan waktu paruh hingga 2-3 jam. Pada pasien yang mengalami kerusakan hati akan membutuhkan waktu paruh yang lebih panjang, yaitu sekitar 11 jam. Untuk obat-obat lini pertama selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mikaela Dian Sasami dengan NIM 23025025111557. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai obat lini pertama yang kedua, yaitu isoniazid. Isoniazid ini memiliki dosis dengan formulasi dapat dikonsumsi secara oral sebagai tablet dengan ada 3 pilihan, yaitu 50 mg, 100 mg, atau 300 mg. Bisa juga dengan sebagai larutan suntik, yaitu 100 mg per mililiter untuk penggunaan intramuskular, atau dengan menjadi sebuah larutan dengan dosis 50 mg per 5 mili. Untuk mekanisme kerja dari isoniazid sendiri, setelah dikonsumsi secara oral, isoniazid mudah diserap. Namun, isoniazid dapat mengalami metabolisme tingkat pertama yang substansial. Pemberian isoniazid pada saat makan akan mengurangi penyerapan dan juga bioavailabilitas dari isoniazid ini sendiri. Isoniazid ini bekerja untuk mencegah pembentukan asam mikoloat yang merupakan bagian penting dari dinding sel mikobakteri. Setelah diaktifkan, arilamin N-asetiltransferase 2 utamanya akan memetabolisme isoniazid sebanyak 50-90% di hati dan usus dengan mengasetilasi N-aktivitas hidrasinnya menjadi N-asetilsoniazid. Mayoritas metabolit isoniazid seperti AC-isoniazid, ACHZ, dan diasetilhidrasin utamanya akan dieliminasi melalui ekskresi urin, sekitar 80%. Isoniazid dapat juga dieliminasi sebagai spesies terkonjugasi dengan glisin atau sebagai metabolit asam bebas, atau disebut juga isonikotil glisin. Jumlah isoniazid oral yang akan dieliminasi dalam bentuk feses kurang dari 10%. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selamat siang semuanya. Saya Tesna Ananda Dewi Purbasari dengan digit NIM 23025111165. Di sini saya akan menjelaskan tentang pyrazinamide. Jadi pyrazinamide ini adalah first line drugs yang biasanya digunakan dengan cara mengombinasikannya dengan obat antituberkulosis lain, misalnya isoniazid dan rifampicin, sehingga sering disebut sebagai terapi tambahan. Nah, pyrazinamide bekerja selama efektif pada 2 bulan pertama atau biasa disebut dengan fase awal atau fase intensif. Pyrazinamide dapat mempersingkat waktu pengobatan dan mengurangi resiko frekuensi kekambuhan. Berdasarkan konsentrasi obat yang dicapai pada lokasi infeksi, pyrazinamide dapat bersifat bakteriostatik ataupun bakteridal. Secara in vitro, pyrazinamide mempunyai aktivitas antimikroba spesifik terhadap Mycobacterium tuberculosis. Kemudian strain Mycobacterium tuberculosis bersifat peka terhadap obat sehingga akan menghasilkan pyrazinamide yang merupakan enzim yang mengubah pyrazinamide menjadi bentuk aktifnya, yaitu asam
pirazionik. Asam pirazionik akan menurunkan pH sehingga Mycobacterium tuberculosis tidak dapat tumbuh. Kemudian selain itu, pirazinamid juga bekerja dengan cara menargetkan protein ribosom S1, kemudian akan menghambat translasi dari persister yang tidak bereplikasi di dalam lingkungan mikro yang bersifat asam daripada memperbanyak basil tuberkel secara aktif. Cara kerja ini telah menunjukkan bahwa pirazinamid menunjukkan aktivitas sterilisasi yang setara dengan rifampisin bila dikombinasikan dengan streptomycin dan isoniazid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selamat siang dokter dan teman-teman. Saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Revalina Ardika dengan 3 digit NIM terakhir 163. Saya akan melanjutkan menjelaskan untuk obat lini pertama berikutnya, yakni ada etambutol. Untuk etambutol atau bisa juga disingkat dengan ETB atau EMB, ini sudah digunakan untuk pengobatan tuberkulosis sejak tahun 1960-an. Dan dalam pengaplikasian dari obat ini, etambutol akan bekerja dengan lebih baik apabila diadministrasikan bersamaan dengan isoniazid atau disingkat juga dengan INH. Kemudian terkait mekanisme aksinya, etambutol ini akan bekerja dengan cara menghambat enzim arabinosil transferase, yakni suatu enzim pada bakteri Mycobacterium tuberculosis yang berperan dalam biosintesis dari dinding selnya. Dan arabinosil transferase ini dibutuhkan dalam reaksi polimerisasi arabinogalaktan, yakni suatu penyusun dari dinding sel Mycobacterium tuberculosis. Lalu masuk ke farmakokinetiknya, untuk absorpsi itu etambutol diberikan secara oral dan sekitar 75-80%-nya akan diabsorpsi melalui usus. Kemudian setelah diabsorpsi, sebanyak 20-30%-nya etambutol itu akan terikat dengan binding protein yang ada di plasma darah. Kemudian didistribusikan secara luas ke seluruh tubuh. Untuk konsentrasi tertinggi dari etambutol itu akan ditemukan pada eritrosit, ginjal, paru, dan juga saliva. Sedangkan konsentrasi terendahnya itu ditemukan pada cairan asites, cairan pleura, dan juga cairan cerebrospinal. Kemudian setelah terdistribusi, etambutol ini akan dimetabolisme dengan cara dioksidasi oleh enzim aldehida dehidrogenase menjadi metabolit aldehida. Kemudian dilanjutkan dengan konversi menjadi asam karboksilat etilen diamin dibutyric acid. Nah, setelah melalui metabolisme, etambutol ini akan diekskresikan melalui urin dan juga feses. Kemudian terkait waktu paruh dari etambutol ini adalah 3-4 jam pada pasien dengan fungsi ginjal yang normal, dan bisa mencapai 8 jam pada pasien dengan fungsi ginjal yang sudah menurun. Mungkin untuk slide-nya bisa di next. Baik, untuk izin melanjutkan untuk obat lini pertama yang terakhir itu ada streptomycin. Streptomycin atau yang dalam bahasa Indonesianya disebut dengan streptomycin itu adalah obat antibiotika golongan aminoglikosida. Untuk mekanisme aksinya, streptomycin ini akan bekerja dengan cara berikatan pada subunit 30S ribosom dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan setelah berikatan dengan ribosomnya, maka streptomycin ini akan mengganggu proses pembacaan tRNA bakteri, sehingga proses sintesis protein yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri itu akan terganggu dan juga terhambat. Kemudian kalau tadi etambutol itu administrasinya diberikan secara oral, berbeda halnya dengan streptomycin ini, administrasinya akan lebih baik jika dilakukan dengan injeksi melalui intramuskular, karena absorpsinya akan lebih cepat. Dan untuk mencapai konsentrasi puncak plasma itu diperlukan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Kemudian setelah masuk ke plasma darah, ia akan didistribusikan secara cepat ke jaringan dan juga cairan tubuh, termasuk serum, abses, asites, cairan perikardial, cairan pleura,
cairan sinovial, limfatik, dan juga peritoneal. Kemudian pada pasien yang sedang hamil, itu streptomisin apabila dikonsumsi, ia akan juga menembus sawar plasenta dan akan diekskresikan ke ASI. Akan tetapi, streptomisin ini tidak akan terdistribusikan ke jaringan dan juga cairan otak. Kemudian, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa streptomisin ini adalah antibiotika golongan aminoglikosida, maka streptomisin ini tidak dimetabolisme seperti aminoglikosida lainnya dan akan langsung diekskresikan melalui filtrasi glomerulus dan dikeluarkan melalui urin. Adapun untuk waktu paru dari streptomisin pada orang dewasa adalah sekitar 2-5 jam dan akan bertambah lama pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya dari Reva. Dokter, perkenalkan, saya Kazim dengan NIM 23025 di sini saya akan menjelaskan mengenai second line drugs, yaitu fluoroquinolone. Jadi, fluoroquinolone adalah sekelompok antibiotik sistemik dengan aktivitas luas melawan bakteri, di mana fluoroquinolone ini memiliki struktur kimia yang mengandung fluor. Nah, fluoroquinolones aktif melawan banyak jenis bakteri, termasuk bakteri gram positif dan gram negatif. Fluoroquinolones umumnya digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi, seperti infeksi usus, pneumonia, infeksi saluran gastroenteritis, dan infeksi gonokokal. Fluoroquinolones seperti ciprofloxacin, levofloxacin, dan moxifloxacin adalah antibiotik yang digunakan untuk mengobati tuberkulosis. Nah, khususnya tuberkulosis yang resisten terhadap banyak obat atau TB-MDR, dan tuberkulosis yang resisten terhadap obat secara ekstensif atau XDR-TB. Nah, fluoroquinolones termasuk dalam regimen pengobatan untuk TB-MDR dan TB-XDR. Dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini merekomendasikan penggunaannya pada pasien yang tidak memiliki toleransi terhadap fluoroquinolones. Fluoroquinolones berperan penting dalam pengobatan tuberkulosis yang resisten terhadap obat, dan efektivitas fluoroquinolones dalam pengobatan tuberkulosis telah terdokumentasi dengan baik. Namun, penggunaan fluoroquinolones juga dikaitkan dengan beberapa efek samping seperti reaksi hipersensitivitas, nyeri ginjal, ensefalitis, dan penyakit ginjal. Selain itu, fluoroquinolones juga dapat menyebabkan efek samping yang kurang umum seperti agitasi, halusinasi, psikosis, dan kejang. Mungkin saja dari fluoroquinolones, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Mikaela Dian Sasami dengan 3 digit NIM terakhir 157. Untuk obat second line selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai amikacin. Amikacin ini berikatan dengan subunit ribosom 30S bakteri dan akan mengganggu pengikatan mRNA dan akseptor dari tRNA dari bakteri, sehingga hal ini akan mengganggu pertumbuhan dari bakteri tersebut. Dalam kasus ini yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Obat ini disarankan untuk pengobatan multidrug resistant tuberkulosis atau tuberkulosis yang resisten terhadap banyak obat. Untuk dosisnya sendiri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menyarankan untuk penggunaan dosis 15 mg per berat badan atau per kilogram untuk disuntikan secara intravena untuk mengobati MDR-TB atau multidrug resistance tuberculosis ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan dokter, nama saya Faisal Jatrogobasa Siwatosoid dengan NIM 230251169. Di sini saya akan menjelaskan second line drugs yaitu capreomycin. Jadi, apa itu capreomycin? Nah, capreomycin merupakan antibiotik yang termasuk dalam keluarga aminoglikosida yang digunakan dalam kombinasi dengan antibiotik lain untuk pengobatan tuberkulosis, terutama sebagai agen lini kedua.
Nah, obat ini tuh berasal dari Streptomyces saprophyllus dan bekerja dengan cara menghambat sintesis protein bakteri. Nah, jadi cara kerjanya adalah sapromycin ini menghambat sintesis protein pada bakteri dengan cara berikatan dengan ribosom bakteri. Nah, gangguan sintesis protein ini pada akhirnya akan menyebabkan kematian pada bakteri. Nah, lalu efek samping yang diberikan oleh capreomycin ini seperti antibiotik aminoglikosida lainnya. Nah, capreomycin dapat memiliki efek samping termasuk toksisitas ginjal dan telinga. Makanya penting untuk pemantauan fungsi ginjal dan pendengaran secara teratur dalam proses pengobatan. Durasi pengobatan dari capreomycin ini bervariasi tergantung pada regimen spesifiknya yang diresepkan oleh tenaga kesehatan. Biasanya itu bersifat jangka panjang atau beberapa bulan. Next. Lalu obat selanjutnya adalah ethionamide. Nah, apa itu ethionamide? Ethionamide digunakan untuk mengobati tuberkulosis yang resisten terhadap banyak obat. Nah, ethionamide merupakan produk yang diaktifkan oleh Bayer Villiger monooksigenase ETHA yang diatur oleh represor transkripsi ETHRR. Nah, lalu bagaimana mekanisme kerjanya? Ethionamide menghambat sintesis asam mikolat yang merupakan komponen penting dari dinding sel Mycobacterium tuberculosis. Dengan mengganggu pembentukan asam mikolat, ethionamide mengganggu pertumbuhan dan reproduksi bakteri. Lalu apa efek samping yang diberikan oleh ethionamide ini? Ethionamide memiliki efek samping yang seperti banyak antibiotik. Nah, efek samping yang umum terjadi adalah gejala gastrointestinal seperti mual, muntah, dan sakit perut. Efek samping neurologis seperti neuropati perifer juga mungkin terjadi. Lalu durasi pengobatannya. Durasi pengobatannya juga sama seperti obat sebelumnya, di mana ethionamide ini bervariasi tergantung pada regimen TB tertentu yang diresepkan oleh tenaga kesehatan. Nah, biasanya tapi bersifat panjang dan berlangsung selama beberapa bulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sikloserin dan P-amino salisilik asid. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imade Satrianugrahadi dengan NIM 230251179. Jadi yang pertama ada yang namanya sikloserin. Sikloserin merupakan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri, termasuk tuberkulosis dan infeksi saluran kemih. Jadi cara kerja dari sikloserin ini melibatkan penekanan sintesis dinding sel bakteri dengan cara menghambat enzim alanin rasemase dan dealanin ligase. Selanjutnya ada P-amino salisilik asid, yaitu obat yang digunakan untuk mengatasi tuberkulosis resisten. Nah, para aminosalisilik asid ini adalah prodrug yang menghambat pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis dengan menghadapi dihidrofolat dan mengurangi produksi asam folat yang merupakan bahan penting bagi kelangsungan bakteri. Jadi sekian untuk sikloserin dan P-aminosalisilik asid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Made Bramantedio Wikrama dengan NIM 230511167. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indikasi. Nah, yang pertama ada sensitif golongan fluoroquinolone. Jadi apabila seorang pasien sensitif terhadap obat golongan fluoroquinolone, maka dapat dilakukan pengobatan TBCRO paduan jangka pendek. Penanganan TBCRO jangka pendek ini antara lain adalah dengan melakukan pengobatan tahap awal, di mana pasien diberikan 7 macam obat selama 4-6 bulan yang terdiri dari obat oral dan juga suntikan yang diberikan setiap hari. Lalu pada tahap lanjutan, pasien diberikan 4 macam obat selama 5 bulan yang diberikan secara oral dalam perawatan keseluruhan berdurasi 9-11 bulan. Bisa next slide.
Yang kedua adalah indikasi resisten golongan fluoroquinolone. Jadi dalam kasus resistensi ini, pasien dapat dilakukan pengobatan TBC-RO paduan individu. Pada penanganannya perlu melibatkan obat antituber lini kedua. Penanganan TBC-RO paduan individu melibatkan pemberian obat oral dan juga suntikan sekurang-kurangnya selama 8 bulan dan diberikan 5 kali seminggu pada tahap awal. Pengobatan individu memiliki tujuan untuk memberikan penanganan khusus pada setiap individu dengan resistensi bakteri berbeda sesuai dengan kebutuhan dari pasien. Bisa next slide. Yang terakhir adalah indikasi resisten INH. Resistensi terhadap obat antituberkulosis terutama terjadi karena mutasi pada gen Mycobacterium tuberculosis. Mutasi sering disebabkan oleh kurang efektifnya kadar terapeutik obat, terutama akibat ketidakpatuhan dalam proses mengkonsumsi obat. Apabila terjadi, maka pasien harus diberikan pengobatan TBC monoresisten INH. Sekian, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan. Baik, terima kasih kepada Bram atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan kembali dokter, saya Kazim dengan NIM 230251159. Saya akan melanjutkan membahas mengenai sensitif INH atau isoniazid. Jadi, sensitif isoniazid adalah kerentanan suatu organisme terhadap isoniazid, obat antituberkulosis. Mikroorganisme yang sensitif terhadap isoniazid memberikan respons terhadap pengobatan dengan obat ini, sedangkan mikroorganisme yang resisten tidak akan merespons. Maka dari itu, penting untuk mengetahui kerentanan Mycobacterium tuberculosis terhadap isoniazid agar dapat memberikan pengobatan yang tepat. Ini juga merupakan tes kerentanan obat yang bertujuan untuk mengidentifikasi pilihan pengobatan yang efektif untuk tuberkulosis. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selamat siang semuanya. Saya Tesna Ananda Dewi Purbasari dengan digit NIM 23025111165. Saya akan membahas abnormalitas paru yang mengarah ke TBC atau tidak ada perbaikan klinis. Jadi gejala tuberkulosis paru dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu konstitusional dan paru. Frekuensi gejala ini berbeda-beda tergantung apakah pasien mengalami tuberkulosis primer atau tuberkulosis reaktivasi. Pada tahap awal penyakit, pemeriksaan fisik tidak akan menjadi bantuan minimal. Di tahap ini, temuan utama di daerah infiltrasi ada rongga halus yang terdeteksi pada inspirasi yang dalam yang diikuti dengan respirasi penuh serta batuk keras dan terminal. Utamanya, tanda ini ditemukan pada apeks paru. Seiring dengan berkembangnya penyakit, temuan yang meluas akan muncul sesuai dengan daerah yang terlibat saat timbulnya infeksi. Pada tahap awal atau fase intensif, pengobatan diberikan dengan kombinasi isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol setiap hari selama 2 bulan. Kemudian pada tahap selanjutnya, isoniazid dan rifampicin akan diberikan setiap hari selama 4 bulan. 7 bulan berikutnya akan diberikan pengobatan lanjutan, terutama pada pasien dengan resistensi obat, kultus putum yang tetap positif setelah fase intensif 2 bulan, dan pasien HIV yang tidak mendapatkan obat antiretroviral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, dokter, nama saya Dayu Ramita Kavina Dewi dengan digit nomor induk mahasiswa 23025111161, izin untuk menjelaskan mengenai kontraindikasi dalam pemberian obat anti tuberkulosis. Kontraindikasi merupakan kondisi tertentu seseorang yang menyebabkan orang tersebut tidak disarankan menggunakan suatu obat. Dalam penggunaan obat anti tuberkulosis, terdapat beberapa kontraindikasi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah hipersensitivitas. Obat anti tuberkulosis dapat menyebabkan gangguan fungsi hati seperti hepatotoksisitas yang diinduksi oleh obat anti tuberkulosis seperti isoniazid. Isoniazid dikontraindikasikan pada pasien dengan reaksi hipersensitivitas terhadap obat ini, termasuk untuk pasien dengan kasus isoniazid associated hepatic injury. Yang kedua itu drug induced hepatitis dan reaksi efek samping berat lainnya. Isoniazid juga dikontraindikasikan untuk pasien yang alergi terhadap eksipien yang terkandung dalam obat ini. Yang kedua, yakni diabetes mellitus. Menurut sebuah penelitian, diabetes mellitus dinilai berperan dalam proses terjadinya resistensi Mycobacterium tuberculosis terhadap obat anti tuberkulosis atau OAT pada kasus MDR-TB.
Dan yang ketiga yakni resistensi yang terdiri dari MDR-TB dan XDR-TB. Boleh next slide. Yang pertama adalah multidrug resistant atau MDR-TB. MDR-TB didefinisikan sebagai suatu kondisi resistensi pasien terhadap obat jenis isoniazid dan rifampicin atau HR ataupun atau dengan ataupun tanpa obat lini pertama yang lain. Misalnya resisten isoniazid rifampicin etambutol, isoniazid rifampicin etambutol, streptomycin, atau sekarang yang diganti menjadi pyrazinamide. Pasien dikatakan MDR-TB apabila resisten terhadap minimal salah satu dari obat lini 1 TB. Terapi yang dilakukan pada pasien MDR-TB adalah panduan terapi jangka pendek, yang mana total waktu pengobatan berkisar antara 9 sampai 11 bulan dengan syarat tidak resisten terhadap fluoroquinolone, tidak ada kontak dengan pasien TB pre-XDR ataupun pasien TB XDR, tidak pernah mendapatkan OAT lini kedua selama lebih dari 1 bulan, tidak ada resistensi ataupun dugaan tidak efektif terhadap obat anti tuberkulosis pada panduan jangka pendek, kecuali resistensi isoniazid dengan mutasi INHA atau KATG. Tidak sedang hamil atau menyusui, bukan kasus TB paru atau ekstra paru yang berat, dan pada anak dilakukan pada usia lebih dari 6 tahun. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kontraindikasi dalam pemberian obat rangkaian terapi MDR-TB adalah pada pasien ibu hamil atau menyusui, kasus TB paru atau ekstra paru yang berat, dan pada anak kurang dari 6 tahun. Kemudian, panduan pengobatan TB-RO jangka pendek tanpa injeksi terdiri dari 7 jenis obat pada tahap awal dan 4 jenis obat pada tahap lanjutan. Adapun obat yang digunakan adalah kombinasi dari bedaquiline, levofloxacin atau moxifloxacin, clofazimine, ethionamide, pyrazinamide, dan juga etambutol. Bisa next slide. Selanjutnya yakni XDR-TB atau Extensive Drug Resistant TB. XDR-TB didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana pasien mengalami resistensi terhadap obat-obat pada MDR-TB dan disertai resistensi terhadap salah satu dari golongan fluoroquinolone serta salah satu dari obat antituberkulosis injeksi lini kedua, yakni capreomycin, kanamycin, ataupun amikacin. Pada pasien dengan kasus XDR-TB, terapi yang dilakukan adalah terapi panduan jangka panjang dengan total durasi pengobatan berkisar antara 18 sampai 24 bulan. Berbeda dengan panduan jangka pendek, panduan jangka panjang bersifat individualis. Artinya panduan pengobatan dimodifikasi sesuai dengan kondisi pasien, sehingga efektivitas dan keamanan panduan dalam mengobati pasien diharapkan dapat meningkat. Komposisi panduan pengobatan jangka panjang disesuaikan dengan riwayat pengobatan, pola resistensi, dan kondisi klinis pasien, termasuk hasil uji kepekaan obat panduan jangka panjang menurut rekomendasi WHO pada tahun 2020 tertera pada tabel yang ada di layar. Kemudian, adapun pemberian panduan jangka panjang tanpa injeksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengobatan fase awal dimulai dengan 5 obat antituberkulosis yang diperkirakan efektif dan terdapat setidaknya 3 obat setelah pemberian bedaquiline dihentikan. Yang kedua, panduan pengobatan yang ideal terdiri dari 3 obat grup A dan 2 obat grup B. Yang ketiga, bila kombinasi dari grup A dan grup B tidak memenuhi 5 obat, maka dapat menggunakan grup C sebagai pelengkap jumlah dari obat pada panduan. Dan yang keempat, setelah pemberian bedaquiline dihentikan, yakni setelah 6 bulan, panduan pengobatan harus terdiri dari minimal 3 obat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya serahkan pada rekan selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Anastasia Putri Angelina dengan 3 digit NIM terakhir 175. Saya akan melanjutkan untuk adverse effect atau efek samping dari obat antituberkulosis. Umumnya, untuk obat antituberkulosis sendiri, untuk efek sampingnya sudah saya tampilkan untuk efek samping lengkapnya berdasarkan gambar yang tertera di slide. Umumnya, obat antituberkulosis dapat menyebabkan reaksi hipersensitif seperti ruam kulit, menyebabkan efek samping berupa radang hati, hingga menyebabkan hepatotoksisitas, terutama INH atau isoniazid.
Obat anti-tuberkulosis dapat meningkatkan enzim hati seperti ALT atau alanin transaminase dan AST atau aspartat transaminase sehingga menyebabkan hepatitis yang dapat dilihat dari kelelahan, kelemahan, rasa mual, dan air seni berwarna gelap. Berikut ini adalah beberapa efek samping dari obat lini pertama. Yang pertama itu ada isoniazid atau INH, yang dapat mengakibatkan zat besi terakumulasi dalam mitokondria sehingga menyebabkan anemia sideroblastik. Obat ini juga menghasilkan neuropati yang dapat merusak neuron sehingga dapat menyebabkan neuritis perifer. Hal ini ditandai dengan tubuh menjadi lemah, kehilangan sensasi atau mati rasa, hingga nyeri pada tangan dan kaki. Neuritis perifer merupakan efek samping yang umum terjadi pada sebagian pasien, sebab obat anti-tuberkulosis umumnya digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dengan demikian, pasien yang memiliki metabolisme yang lambat akan lebih rentan terhadap neuritis perifer karena penggunaan isoniazid. Lalu yang kedua ada pyrazinamide yang dapat meningkatkan jumlah konsentrasi asam urat dalam darah sehingga menyebabkan hiperurisemia pada pasien. Konsentrasi asam urat yang tinggi dalam darah ini dapat membentuk kristal asam urat di dalam urin yang menyumbat persendian di tangan kaki juga mengakibatkan artritis gout. Lalu ada etambutol yang dapat menghasilkan neuropati optik yang dapat merusak neuron optik sehingga menyebabkan pasien terkena neuritis optik. Neuritis optik merupakan peradangan pada neuron optik yang menyebabkan penurunan aktivitas visual pada pasien. Umumnya, pasien akan kesulitan dalam membedakan dua warna yang disebut juga sebagai diskriminasi warna merah dan hijau. Efek samping yang juga dapat ditimbulkan berupa penglihatan kabur hingga kebutaan yang tidak dapat disembuhkan. Lalu yang terakhir ada rifampicin. Efek samping dari obat rifampicin sendiri dapat menyebabkan semburat merah oranye pada kulit. Warna merah oranye ini dapat diamati pada kulit, urin, atau air liur, dan sekresi mukosa lainnya. Selain itu, obat rifampicin juga dapat mengakibatkan flu-like syndrome, seperti menggigil, batuk terus-terus, nyeri otot, hingga kelelahan pada pasien. Obat ini juga dapat menimbulkan hepatotoksitas yang dapat meningkatkan enzim hati. Lalu untuk obat anti-tuberkulosis lainnya seperti fluoroquinolone, aminoglycoside, kemudian sikloserin, ethionamide, dan juga para aminosalicylinic acid atau PAS juga dapat mengakibatkan efek samping. Fluoroquinolone seperti levofloxacin dan moxifloxacin dapat menimbulkan efek samping yang berhubungan dengan sistem saraf pusat, sehingga dapat menimbulkan pusing, vertigo, hingga tinnitus atau suara bertenging di telinga. Antibiotik seperti aminoglycoside seperti streptomycin, kanamycin, capreomycin, dan juga amikacin dapat diberikan melalui infus. Obat-obat ini dapat mempengaruhi pendengaran, menghasilkan ototoxicity yang mengakibatkan hilangnya pendengaran, tinnitus, dan juga vertigo, bahkan mempengaruhi nefron yang menyebabkan nefrotoksisitas. Obat lain seperti sikloserin dapat menghasilkan nefrotoksisitas yang mempengaruhi neuron pusat, mengakibatkan kejang, vertigo, dan juga tremor. Selain itu, ethionamide dan PAS dapat mempengaruhi kelenjar tiroid yang mengakibatkan hipertiroidisme, menurunkan kadar hormon tiroid seperti T4 dan T3. Bedaquiline juga dapat menimbulkan efek samping gastrointestinal seperti meningkatkan interval QT dalam EKG yang dapat menyebabkan aritmia jantung yang fatal. Efek samping dari obat antituberkulosis dapat diatasi dengan mengubah dosis obat, memberikan obat tambahan, atau menghentikan jenis obat tertentu. Namun, pasien tidak dapat menghentikan pengobatan atau mengubah dosis obat tanpa persetujuan dokter, karena keberhasilan pengobatan TB sangat bergantung pada keteraturan pasien. Saya serahkan selanjutnya ke teman selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Anas atas kesempatannya. Jadi, pada kesimpulannya, golongan obat yang digunakan untuk menangani infeksi tuberkulosis disebut dengan obat antituberkulosis atau disingkat dengan OAT, di mana OAT ini bekerja dengan menghambat pertumbuhan dan replikasi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, OAT ini dibagi menjadi dua jenis berdasarkan tata laksana obat tersebut, yaitu anti-TB lini pertama atau first line, ya, yang termasuk rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, ethambutol, dan streptomycin, dan juga lini kedua atau secondary line yang meliputi fluoroquinolone, amikacin, capreomycin, ethionamide, P-aminosalicylinic acid, dan sikloserin. Nah, obat antituberkulosis ini digunakan untuk mengobati infeksi TB. Ketika terdapat kasus spesial seperti sensitif terhadap OAT golongan fluoroquinolone, resisten terhadap OAT golongan fluoroquinolone, resisten atau sensitif INH, dan ketika pasien mengalami abnormalitas paru yang mengarah ke TBC atau tidak ada perbaikan klinis, maka obat inilah yang akan diberikan dengan indikasi yang berbeda dengan kondisi selain dari kondisi yang tertera itu. Lalu,
Umumnya obat antituberkulosis ini dapat menyebabkan reaksi hipersensitif seperti ruam kulit, menyebabkan efek samping berupa radang hati, hingga menyebabkan hepatotoksisitas, terutama isoniazid. Nah, obat antituberkulosis dapat meningkatkan enzim hati seperti alanin transaminase atau ALT dan aspartat transaminase atau AST, sehingga menyebabkan hepatitis yang dapat dilihat dari kelemahan, rasa mual, dan air seni berwarna gelap. Beberapa efek samping dari obat lini pertama yang bisa kita simpulkan yaitu ada dari isoniazid, dia dapat mengakibatkan zat besi terakumulasi dalam mitokondria. Lalu ada pyrazinamid, dia ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah konsentrasi asam urat dalam darah. Lalu etambutol, dia dapat menghasilkan neuropati optik yang dapat merusak neuron optik. Lalu ada rifampicin, di mana dia dapat menyebabkan semburat merah oranye pada kulit, di mana warna merah oranye ini dapat diamati pada kulit, urin, atau air liur, dan sekresi mukosa lainnya. Nah, obat antituberkulosis lainnya seperti fluoroquinolone, aminoglycosid, sikloserin, etionamid, dan para aminosalicylic acid juga dapat mengakibatkan efek samping. Nah, efek samping dari fluoroquinolone seperti salah satunya contohnya yaitu levofloxacin dan moxifloxacin dapat menimbulkan efek samping yang berhubungan dengan sistem saraf pusat sehingga dapat menimbulkan pusing, vertigo, hingga tinnitus. Lalu efek samping dari obat antituberkulosis dapat diatasi dengan mengubah dosis obat, memberikan obat tambahan, atau menghentikan jenis obat tertentu. Nah, namun pasien tidak boleh menghentikan pengobatan atau mengubah dosis obat tanpa persetujuan dokter karena keberhasilan pengobatan TB sangat bergantung pada keteraturan pasien. Lalu mengenai saran kepada masyarakat, dengan adanya student project ini, masyarakat sebaiknya dapat lebih mengenali obat antituberkulosis, kenali jenis-jenis obat yang terdaftar sebagai lini pertama dan kedua, serta pahami indikasi dan kontraindikasi, juga efek samping dari setiap obat. Jangan pernah menggunakan atau menghentikan pengobatan OAT tanpa persetujuan dari dokter. Dan bagi penulis dapat mendalami lebih jauh lagi mengenai OAT, khususnya terhadap indikasi, kontraindikasi, dan efek samping setiap obat. Penulis dapat mencari tahu apakah terdapat efek samping lain dari obat-obatan tersebut, serta mencarikan solusi agar efek sampingnya dapat diatasi dan tidak berdampak fatal bagi pasien yang mengonsumsi OAT. Sekian dari saya. Sekian untuk presentasi dari kelompok SGDA 7 mengenai clinical use of antitubercular drugs. Kami mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua.